Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Jamal selaku dosen makul ilmu retorika, dan yang terhormat kepada teman-teman mungkin yang lihat untuk memenuhi tugas UAS. Kami ingin melontarkan atau ingin membawa hal-hal baru yang mana mungkin bisa menjadi suatu pelajaran jika memang dibuat belajar. Di sini saya akan membahas tentang kapasitas remaja di akhir zaman. Mungkin kita bisa melihat bahwasanya remaja punya potensinya sendiri-sendiri, bahkan punya genrenya sendiri-sendiri, yang mana dalam perbedaan genre itu kita tahu bahwasanya pemuda itu punya value atau punya tingkatan kapasitas yang berbeda-beda. Seperti contoh remaja yang memang dia senang membaca buku, ada remaja yang lebih senang mengaji kitab, atau banyak remaja yang senang berbaur dengan orang lain. Bahkan kita selalu berpikir bahwasanya remaja itu adalah sosok yang hijau, yang mana punya potensi untuk berkembang. Dan di sini saya akan membahas tentang beberapa kapasitas yang sebetulnya gimana ya? Remaja sekarang itu sebetulnya punya kapasitas yang tinggi, dalam artian jika menangkap sesuatu itu cepat paham, karena mungkin dari nutrisi atau dari makanan-makanan sekarang yang mungkin lebih baik daripada yang dulu. Tapi kenapa pemuda sekarang jarang bergerak atau jarang mengimplementasikan suara atau mengimplementasikan sesuatu hal yang mungkin berguna? Karena pemuda sekarang itu menurut saya terganggu oleh beberapa media atau sesuatu yang memang itu dibuat untuk bisa memberontak jiwa-jiwa yang jiwa solidaritas, jiwa-jiwa kebersamaan. Contohnya seperti media sosial atau media-media yang lain lah mungkin. Tapi yang saya lihat ini memang media sosial adalah nyengkram atau sangat mengerikan. Ya, remaja sekarang bahkan saya menurut penangkapan saya itu ada dua tipe, yaitu introvert dan extrovert. Kalau introvert itu biasanya si remaja itu sering menyendiri, atau dalam bahasan dia puas dengan dunianya yang memang sendiri itu udah cukup. Misalnya dia nonton film, melihat anime, atau game atau hal yang lain yang membuat kesendiriannya itu udah merasa cukup di introvert itu. Dan ada juga yang menurut saya itu extrovert. Extrovert ini pemuda yang dimana ketika dia memahami teori justru malah lebih paham kalau dia terjun langsung atau disandingi oleh peristiwa dan pengalaman. Karena manusia-manusia ekstrovert ini atau pemuda-pemuda ekstrovert ini lebih cenderung ke arah sesuatu hal yang dia lihat dan sesuatu hal yang dia alami dan rasakan. Beda dengan introvert yang menggunakan teori aja juga cukup. Menurut saya seperti itu. Ada yang nggak tercampur oleh extrovert introvert, jadi dia bisa introvert, bisa extrovert, dia lebih global lah cara menyikapi dirinya. Ada memang pemuda-pemuda sekarang punya potensi itu. Menurut saya
pemuda-muda sekarang itu mati, dalam artian mati gerakan, mati pola pikir, mati mati wawasan mungkin, dan mati pengalaman. Karena mungkin pada zaman sekarang itu kenapa ya banyak yang bilang bahwasanya pemuda ini hijau, dalam artian pemuda ini jika dipasrai sesuatu akan menimbulkan hasil yang maksimal, optimal. Menurut saya itu belum terjadi secara keseluruhan ya untuk Indonesia, apalagi negara yang punya pemikiran, punya sesuatu yang berbeda, adat, agama yang berbeda-beda. Sulit untuk membangun suatu pemuda yang zaman sekarang, karena sesuatu yang sudah bersatu, akhirnya orang lain mesti berpikir bagaimana cara tidak mempersatukannya. Tapi ketika dulu Indonesia belum bersatu, tapi orang lain berpikir bagaimana cara mempersatukannya. Ya ini yang beda pola pikir sekarang. Menurut saya ya tetap jadi pemuda yang dimana ketika kita dibutuhkan kita ada, dan jadi pemuda yang bermanfaat meskipun sedikit. Kenapa kita membahas kapasitas? Karena ketika kita membantu manusia lain atau kita membantu orang lain, kita tahu kapasitas kita sebagai pemuda seperti apa. Tetap bergerak meskipun kapasitas Anda rendah, tetap berjalan, tetap berpikir meski kapasitas Anda tidak bisa berpikir secara maksimal. Setidaknya ada satu gerakan dari Anda sebagai pemuda-pemuda. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk memenuhi tugas UAS nggih, ampuntene segede mawon iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.